mengenai beberapa apa. Jadi hari ini kita akan menjelaskan. Mohon maaf Pak, kepencet unmute. Kepencet mute Pak, Oh, boleh. kepenyut ya. Oke. Oke ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai apa namanya item-item yang perlu diperhatikan, terutama untuk pada saat kita akan mendevelop apa aplikasi berbasis blockchain atau Web3, dan juga beberapa item nanti akan saya coba apa itu ya apa namanya presentasikan bagaimana kita melakukan namanya simple assessment audit, terutama kalau kita mau membuat token sendiri. Jadi nanti bisa dijadikan apa namanya referensi ya. Terutama kan sekarang kalau di Indonesia kan banyak sekali tuh bikin-bikin token tapi kok ibaratnya nggak jelas gitu ya. Tahu-tahu jadinya ibaratnya jadi pada waktu pertama awal dia harganya tinggi, tahu-tahu begitu banyak orang, tahu-tahu jatuh. Udah gitu pemiliknya kabur segala macam. Nah, itu adalah tantangan yang akan kita hadapi di Web3 atau aplikasi berbasis blockchain. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi untuk presentasi pertama, silakan Mas Fajar bisa presentasikan. Baik, Kak. Apakah suaraku terdengar di sana dengan jelas? Ya, terdengar ya. Oh iya, untuk teman-teman yang ada di UNU, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Mas, jelas. Halo? Jelas Mas Fajar. Oh, jelas ya. Agak kecil suaranya. Ini Oke, maaf, aku maaf. mau share screen tapi belum bisa. Jadi, eh tolong aku udah kirim request-nya. Oke. Oke, sebentar. Pak, cek lagi. Ya, untuk share screen-nya apakah sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah Mas. Sudah ya? Baik. Oke, pertama di sini saya akan mendeliver materi ya tentang blockchain technology guidelines begitu sebagai pengantar awal. Jadi teman-teman semua di sesi kita kali ini itu kita akan coba fokus mengenai apa ya memahami panduan kemudian prinsip juga praktis dalam mengembangkan teknologi blockchain itu sendiri. Dengan studi kasus lamanya itu kita pakai di ekosistem Cardano ya. Kemudian em, kita juga bisa ini melihat dari learning objektifnya. Pertama, kita itu ingin mengenal mengenai teknologi blockchain itu dari sisi konsep dasarnya, kemudian juga regulasi yang berlaku. Itu dengan tujuan supaya kita tuh tahu batasan dan juga tanggung jawab saat mengembangkan teknologi ini sendiri. Kemudian juga kita juga akan belajar mengenai dasar-dasar ekosistem Cardano, mulai dari arsitekturnya, kemudian filosofinya, sampai komponen penting yang membuatnya itu unik. Lalu juga yang ketiga, melihat bagaimana cara wallet dan transaksi yang diproses di dalam ekosistem blockchain itu sendiri. Kemudian yang keempat, smart contract ya di Cardano itu apa dan bagaimana cara kerjanya, potensi penggunaannya juga. Baru kita kemudian masuk ke token dan NFT, termasuk juga proses minting dan burningnya. Dan yang terakhir kita eh, akan membangun aplikasi di Web3 dengan Mesh.js dan lainnya untuk dari sisi lain itu sendiri. Eh, Kemudian kita akan masuk nih di teknologi blockchain dari tiap generasinya itu. Nah, tentunya di generasi pertama blockchain itu dimulai dengan Bitcoin ya teman-teman, di mana fokusnya itu pada pencatatan transaksi finansial yang terdesentralisasi. Kemudian singkatnya yang di generasi kedua sudah mulai masuk ke smart kontraknya melalui Ethereum yang memungkinkan eksekusi kodenya itu otomatis di atas blockchain.
Nah, kemudian beranjak ke blockchain generasi ketiga. Di generasi ketiga seperti ini yang kita kenal yaitu Cardano, fokusnya udah ke ranah skalabilitas, kemudian juga interoperabilitas dan juga keberlanjutan. Nah, melalui pendekatan yang berbasis riset dan governance yang terdesentralisasi. Jadi udah decentralized governance ya. Nah, dan selanjutnya, kenapa ini kita penting sih memahami evolusi ini supaya ya kita tahu juga di mana posisi Cardano dalam peta besar teknologi blockchain itu sendiri. Oke, nah yang kemudian ini lebih detail lagi mengenai historical timeline dari blockchain teknologi. Aku brief singkat aja. Yang pertama di tahun 1976 itu ada eh, namanya Whitefield Diffie ya itu ya. Dan juga Martin Hellman yang memperkenalkan konsep baru dalam kriptografi yaitu public key kriptografi yang kita kenal atau yang disebut dengan kunci publik kriptografi. Nah, ini juga merupakan lompatan besar karena yang sebelumnya komunikasi transkripsi itu memerlukan pengiriman kunci rahasia terlebih dahulu. Nah, melalui metode yang dipropos oleh si Divi sama Hilman ini, dua pihak itu nanti dapat bertukar informasi dengan aman tanpa harus membagikan kunci secara langsung kayak gitu. Nah, kemudian konsep ini tuh akan jadi fondasi hampir semua sistem keamanan di era digital modern saat ini. Nah, lalu di tahun 77 udah mulai ada istilah namanya RSA atau Asymmetric Encryption Algorithm yang ditemukan oleh atau dibuat oleh Ron Rivers ya, Adi Shamir dan juga nanti ada namanya Leonard Adelman. Si algoritma kriptografi asimetri ini dia memanfaatkan pasang kunci, kemudian ada kunci publik dan private ya, private key dan public key untuk mengenkripsi dan juga mendeskripsikan pesan, mendekripsikan. Nah, kemudian si RSA ini dia juga menjadi salah satu algoritma yang paling penting nih dalam pengamanan data di internet, terutama digunakan dalam SSL atau TLS kalau teman-teman pernah tahu. Kemudian juga ada tanda tangan digital dan juga banyak protokol keamanan lainnya. Nah, lalu yang juga nggak kalah penting nih di tahun 1980 yaitu Ralph Merkle ya yang memperkenalkan teknologi Merkle Tree atau pohon hash kayak gitu. Nah, ini udah sangat umum sekali digunakan untuk apa ya riset-riset teknologi yang menggunakan Merkle Tree, terutama untuk struktur data yang memungkinkan verifikasi integritas yang apa ya integritas data dalam jaringan terdistribusi yang sangat efisien kayak gitu. Nah, kenapa si Merkle Tree ini tuh penting di blockchain ya? Karena pertama dia memungkinkan setiap node itu memverifikasi data transaksi tanpa harus memeriksa seluruh database-nya. Nah, jadi ini memungkinkan nanti eh, bisa mempercepat proses sinkronisasinya. Nah, jadi di blockchain tuh si Merkle Tree ini akan berperan sangat penting sekali. Kemudian di tahun 82 ada namanya Byzantine General Problem yang mana si Leslie Lamport ya dia mengenalkan Byzantine General Problem yang menggambarkan tantangan dalam mencapai konsensus di antara pihak-pihak yang saling percaya tuh di jaringan distribusi. Nah, ini juga menjadi konsep dasar banget bagi protokol konsensus blockchain karena di dunia nyatanya aja node di dalam jaringan tuh bisa mengalami kegagalan atau bahkan apa ya dia bisa berbuat jahat kayak gitu. Nah, lalu di tahun 85 atau 5 tahun kemudian muncullah itu istilah ECC atau Elliptic Curve Cryptography. Nah, ini itu semacam metode kriptografi yang menawarkan tingkat keamanan tinggi dengan kunci yang jauh lebih kecil dibanding si RSA di tahun 77 tadi. Nah, terus di isi ini kemudian juga diadopt di banyak cryptocurrency modern dikarenakan efisiensinya dalam proses enkripsi dan juga verifikasi. Kemudian di tahun 90 masih Leslie Lamport ya, dia juga memperkenalkan Paxos. Dia
semacam algoritma yang konsisten, tahan terhadap fault toleran atau kegagalan. Terus juga dia digunakan dalam sistem yang terdistribusi. Nah, si PAX ini juga nggak langsung digunakan di blockchain sih sebenarnya. Tapi dia juga menginspirasi banyak protokol konsensus yang banyak kita kenal sekarang ini. Terus ini juga ada sedikit di tahun 88 ya, ada kriptografi konsep currency. Dia memunculkan konsep awal tentang mata uang kriptografi. Dan ini salah satu bibit ide yang kemudian berkembang menjadi Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya. Nah, beberapa pionir kayak eh, Wei Dai dengan Bimani, kalau teman-teman pernah dengar, kemudian ada Nick Szabo dengan Gold, itu mulai membayangkan tuh bentuk uang digital yang terdesentralisasi. Nah, kemudian berkembang lagi di tahun 2001 udah masuk nih namanya SHA-256 yang sering banget dipakai, terutama saya juga sebagai mahasiswa diminta untuk meriset ya di topik blockchain menggunakan algoritma hash SHA-256. Mungkin teman-teman sebagian dari teman-teman juga sudah lumayan familiar dengan algoritma hash ini. Nah, ceritanya si apa ya? Tahun 2001 ini si NSA merilis algoritma hash SHA-256 atau yang disebut dengan Secure Hash Algorithm 256 bit kayak gitu. Dan dia juga menjadi salah satu komponen inti dalam Bitcoin. Nah, terus si SHA-256 ini juga digunakan untuk menambang blok dan juga mengamankan blockchain Bitcoin melalui proses hashing, begitu. Oke, terus di tahun 2002 juga muncul istilah namanya hashcash, sebuah mekanisme proof of work yang juga awalnya digunakan untuk mengurangi spam email. Ini ditemukan oleh namanya Adam Back. Kemudian di uh, proof of work ini diadopsi oleh Satoshi Nakamoto, teman-teman, sebagai mekanisme konsensus di Bitcoin kayak gitu. Dan di 2005 ada namanya Dalvini yang mengembangkan konsep reusable proof of work yang memungkinkan pekerjaan komputasi dilakukan dan untuk digunakan kembali. Nah, si Halvini ini juga satu pionir kriptografi yang juga menerima transaksi, menjadi penerima pertama transaksi dari Bitcoin oleh Satoshi kayak gitu. Dan masuk di 2008 nih yang paling 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 apa ya ternotis oleh sejarah itu si Satoshi Nakamoto dengan Bitcoin White Paper-nya. Dia merilis paper berjudul Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System ya teman-teman. Nah, di sini semua komponen yang kita sebut tadi itu kayak kriptografi, kunci publik, dan ada Merkle key, proof of work, sampai dengan konsensus yang terdistribusi, itu semua disatukan menjadi satu sistem uang digital yang terdesentralisasi oleh Satoshi Nakamoto ini. Nah, terus kemudian beranjak ke 2009 adalah blok pertama di Bitcoin, atau yang biasa dikenal dengan Genesis Block, kayak itu. Yang inilah momen lahirnya blockchain pertama blockchain publik pertama di dunia. Terus di tahun 2013 ada Vitalik Buterin, dia merilis white paper Ethereum yang memperluas konsep blockchain dengan smart contract-nya. Atau ya, smart contract itu merupakan kode program yang berjalan otomatis di atas blockchain. Nah, si Ethereum ini dia membawa blockchain dari sekedar hanya sebagai penyimpanan transaksi menjadi platform untuk aplikasi yang terdesentralisasi atau yang nanti akan kita kenal sebagai decentralized applications. Nah, terus di 2019 juga ada Facebook Libra. Ini dia mengumumkan proyek Libra ya teman-teman, yaitu mata uang digital global untuk memfasilitasi transaksi lintas batas tanpa hambatan kayak gitu. Oke, singkatnya seperti itu. Kemudian, nah kita akan membahas juga apa sih sebenarnya timeline dari blockchain 1.0 sampai 4.0 ini. Nah, singkatnya gini teman-teman. Gimana caranya kita melihat teknologi blockchain ini berevolusi dari generasi pertama sampai keempat tuh apa yang memicunya, kemudian nilai yang dihasilkannya kan kayak gitu. Contohnya yang ada di blockchain 1.0. Nah, awalnya tuh blockchain hadir dengan konsep decentralized consensus ya.
atau yang disebut dengan konsensus terdesentralisasi. Nah, intinya tuh apa? Jadi tidak ada satu pihak yang memegang kendali penuh atas validasi data atau transaksi. Jadi semua orang jaring itu ikut memverifikasinya. Contoh nih, yang paling kita kenal pasti Bitcoin ya. Nah, dari sini aja kita bisa lihat nilai utama yang lahir adalah penurunan biaya transaksi. Atau yang disebut juga dengan transaction cost. Nah, karena kita nggak perlu lagi nih pihak ketiga kayak bank untuk memproses biaya menjadi jauh lebih rendah. Dan prosesnya itu sendiri juga bisa lintas negara dengan sangat cepat. Kayak gitu. Nah, lalu di blockchain 2.0 juga lahir smart contract ya, yaitu kontrak pintar yang otomatis dia berjalan sesuai kode yang kita sudah sepakatin kayak gitu. Nah, untuk membuat ini juga akan membuat blockchain bisa lebih dari hanya sekedar menyimpan atau mengirim uang dan karena kita bisa bikin aplikasi finansial, kemudian juga asuransi otomatis atau bahkan juga bisa voting digital gitu. Nah, terus nilai tambahnya di sini adalah added service atau yang disebut dengan layanan tambahan sehingga membuat si blockchain ini semakin luas manfaatnya kayak gitu. Lalu di blockchain 3.0 dia sudah masuk ke konsep decentralized application, storage, and computing. Nah, si aplikasi kemudian penyimpanan data sampai komputasi itu semuanya berjalan tanpa server pusat. Contohnya nih kayak Filecoin untuk menyimpan untuk penyimpanan ya atau Polkadot untuk menghubungkan berbagai blockchain kayak gitu. Nah, lalu nilai yang dihasilkan di sini adalah menghapus batas organisasinya. Nah, artinya apa? Jadi kolaborasi antar perusahaan atau negara itu nanti bisa terjadi tanpa perlu saling percaya dulu, karena semua data yang itu tadi ada di blockchainnya. Nah, lalu yang terakhir ada blockchain 4.0. Nah, di sini dia udah gabungan blockchain dengan decentralized AI. Nah, jadi AI yang berjalan di blockchain ini dia bisa membuat autonomous decision making atau pengambilan keputusan otomatis tanpa adanya campur tangan manusia kayak gitu. Nah, jadi kan dari sini kita bisa lihat nih bahwa potensinya tuh luar biasa banget kan. Nah, contohnya kalau yang di blockchain 4.0 ini bisa berkembang di misalkan smart city, kemudian ada di logistik otomatis, sampai di sistem kesehatan yang bisa memprediksi penyakit sebelum terjadi kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari awal sampai sekarang evolusinya tuh kita udah sampai pemahaman bahwa blockchain itu bukan cuma teknologi yang sekedar menyimpan transaksi aja, tapi juga sudah bisa jadi fondasi untuk berbagai inovasi lintas industri kayak gitu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai responsible AI nih. Nah, ini juga sangat amat jarang menjadi pembahasan apalagi di kampus-kampus karena memang topiknya cukup ini ya, spesifik gitu. Nah, jadi blockchain tuh sebetulnya nggak bisa tuh dilepaskan dari perkembangan AI dan juga transformasi digital. Nah, kita juga perlu memahami yang namanya konsep responsible AI, juga panduan transformasi digital yang lebih etis kayak gitu. Supaya teknologi yang kita bangun itu juga memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko yang berlebihan. Nah, di sini ada 4 pilar ya dari responsible AI. Contoh, yang pertama ada sisi dari teknikalnya. Misalkan yang jadi perhatian adalah dari sisi accountability, kemudian ada fairness, safety, transparency, privacy, kemudian autonomy. Lalu dari sisi legalnya juga seperti internal laws, kemudian juga national law. Lalu bagaimana dengan sustainable AI, dampaknya dengan environment, kemudian dari dampaknya terhadap sosial, kan banyak sekarang fenomena-fenomena yang eh, apa ya sudah sangat kompleks dan sepertinya belum terlalu Bentar, apa Mas Fajar. ya Ini Pak ya. ada Oh, kendala teknis. oh iya. Ya, Tes tes.
Ya, Bisa S. dilanjut. Oke, Sip. terima kasih. Nah, tadi sampai mana ya? Oke, jadi pilar yang ketiga tadi ada sustainable AI ya. Jadi bagaimana kita lihat dari sudut pandang dampaknya terhadap lingkungan, terhadap sosial, dan juga dari sisi ekonominya juga. Dan yang terakhir juga ada mengenai responsible innovation management. Ini dari sisi anticipation, kemudian reflexivity, dan inclusion sampai dengan knowledge management kayak gitu. Nah, lalu dari responsible digital transformation-nya, jadi gini, sebenarnya walaupun blockchain tadi sempat kita singgung punya potensi yang besar, sebenarnya juga akan membuka isu-isu etika yang harus diwaspadai ya teman. Dari misalnya dominasi kekuasaan oleh desain, lalu juga ada isu privacy yang akhir-akhir ini juga cukup ini ya marak kayak gitu, dan juga konsekuensi yang eh, nggak terduga dari kodenya, dan juga penggunaan sumber daya terlalu berlebihan. Nah, ini nanti masuknya ke environment impact tadi ya, sampai hingga regulasi yang belum memadai. Nah, tentunya dengan memahami ini semua, harapannya kita bisa membantu mengantisipasi hal-hal ini dari awal, gitu, sedini mungkin. Nah, ini sedikit juga gambaran mengenai guideline dari responsible AI, bagaimana em, dari sisi strategi kita melihat data analytics, the moral implication, jadi kita mempertimbangkan konsekuensi implikasi dari moral yang digunakan apa ya terhadap data yang kita gunakan dan juga AI terhadap organisasi apa ya kompas organisasi kita, jadi value yang kita terapkan di organisasi kita masing-masing. Kemudian juga dari sisi policy dan regulation, bagaimana kita mengantisipasi dan memahami bahwa key public policy dan regulatory trend itu juga selaras atau align dengan compliance processesnya juga atau proses compliance. Nah, lalu dari sisi kontrol, bagaimana kita melibatkan juga dari governance ya, bagaimana kita mengenable oversight of system of security of science defense. Nah, ini keterlibatan di governance untuk mengontrol itu semua, kemudian dari compliance dan juga risk management juga. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke ethical issue in blockchain. Nah, sebenarnya di Uni Eropa sendiri juga punya standar nilai etis yang relevan untuk blockchain ya, kayak martabat manusia, kemudian kebebasan, privacy, keadilan, nilai-nilai keadilan, kemudian transparansi, keamanan, sampai kesejahteraan sosial dan lingkungan juga. Nah, itu teman nanti juga bisa searching namanya European Union Perspective kayak gitu. Nah, ini yang saya maksudkan yaitu ethical value within European Union. Ini adalah nilai-nilai yang dianut tadi ya. Ada humanity, freedom, privacy, justice, fairness, transparency, safety, security, sampai societal and environmental well-being. Oke, berikutnya kita udah mulai masuk ke token standardization. Nah, di dunia blockchain itu sendiri, standarisasi token tuh menjadi semakin penting ya, teman-teman. Apalagi kalau kita lihat maraknya eh, tren decentralized finance, kemudian NFT, dan juga interoperabilitas lintas chain kayak gitu. Nah, ITSA atau yang disebut tadi International Token Standardization Association itu berupaya mengembangkan standar global untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi token supaya lebih mudah bagi bisnis, kemudian peneliti, juga investor, serta regulator kayak gitu. Nah, ini juga adalah contoh standar token di Cardano, kemudian eh, juga ada contoh lagi dari Bitcoin. Nah, di ITSA ini juga memiliki standar ini ya, yang disebut dengan ITIN dan ITC untuk berbagai aset digital nih, termasuk kalau di Cardano ada di Bitcoin ada BTC, kemudian ada AGIX kalau di Singularity Net.
Nah, kalau di standar itu membantu untuk memastikan token itu dapat dikenali tuh, Pak, dan juga nanti digunakan secara konsisten di berbagai ekosistem kayak gitu. Nah, ini contohnya yang tadi di SingularityNet. Nah, kemudian kita masuk ke Cardano ekosistem dan apa sih Cardano kan kayak gitu ya pertanyaannya. Sebenarnya kemarin sudah sempat ditanyakan oleh Pak Yan mengenai kenapa sih Cardano pada waktu perkenalan gitu kan. Nah, Cardano sendiri itu pilih sebagai fokus karena sifatnya yang berbasis riset akademik, kemudian juga berkelanjutan, dan juga memiliki komunitas global yang kuat. Nah, dengan Cardano Academy itu kita juga bisa pelajari seluruh aspek pengembangan dari yang levelnya dasar banget sampai yang tingkatnya udah advance banget kan kayak gitu. Nah, ini adalah contohnya Wai Cardano. Mungkin nanti Pak Sony juga bisa menambahkan terkait hal ini. Nah, lalu eh, ini yang juga kemarin sudah sempat diperlihatkan oleh Pak Sony juga di sesi seminggu lalu mengenai circular economy decentralized apps use case kan kayak gitu. Nah, jadi salah satu contoh penerapannya adalah ini circular economy tracker yang menggabungkan transaksi on-chain dan juga off-chain. Kemudian ada smart contract-nya juga, decentralized penyimpanan, sampai AI untuk pengenalan objek, juga rekomendasi aset sirkular kan kayak gitu. Nah, ini juga sebenarnya menunjukkan betapa besarnya potensi integrasi antara blockchain dengan solusi yang berkelanjutan kan kayak gitu. Nah, untuk detailnya nanti Pak Sony juga bisa sambil menambahkan. Nah, mungkin untuk materi yang dapat saya deliver ada itu. Apakah ada pertanyaan atau mungkin Pak Sony ingin eh, menambahkan beberapa poin yang saya lewatkan? Sebetulnya masih ada satu materi lagi. Apakah eh, perlu saya deliver sekarang atau bagaimana? Kalau enggak, apa itu kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Oke, Kalau enggak bisa langsung dulu, nanti baru nanti itu saya akan coba share yang berikutnya apa ya? Presentasi yang berikutnya. oke. Untuk presentasi berikutnya nih kita akan em, membahas mengenai blockchain trilemma, teman-teman. Jadi kita akan mati dulu untuk selanjutnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi isu-isu terutama yang disebut dengan trilema di blockchain. Oke, jadi di sesi berikutnya kita akan memahami hubungan antara OSI layer dengan blockchain layer. Jadi apa sih itu OSI layer dan juga hubungannya dengan blockchain layer. Kemudian kita juga akan membahas konsep blockchain teknologi trilema. Lalu kita juga akan mengenali teknologi yang terdesentralisasi itu dapat diterapkan dalam ekosistem blockchain. Dan yang keempat, kita akan membahas teknologi yang dapat meningkatkan skalabilitas dan keamanan blockchain, sehingga tujuannya ini nanti teman-teman bisa menghubungkan konsep teoritis ini dengan contoh yang nyata di real world case kayak gitu. Oh, sorry. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari oscillator ya teman-teman. Nah, oscillator ini adalah model komunikasi jaringan yang dia tuh punya 7 layer gitu atau 7 lapisan. Nah, mulai dari lapisan yang paling bawah yaitu lapisan satu itu adalah physical ya. Jadi dia adalah transmisi bit mentah yang melalui media fisik. Kemudian naik ke layer 2 itu udah masuk ke data link yang mana data link ini dia akan memecah data jadi beberapa frame sehingga dia akan mengelola koneksi node to node dan mengoreksi errornya. Kemudian di layer 3 itu nanti masuk ke network di mana routing paketnya nanti berdasarkan IP dan di layer 4 sudah ditransport yaitu untuk memastikan data terkirim dengan urutan-urutan yang benar. Ya contohnya ada TCP ya yang kita kenali semua. Dan di layer 5 itu udah ada session yaitu untuk mengelola sesi koneksinya termasuk nanti ada proses namanya autentikasi ya. Dan di layer 6 di presentation nanti itu
akan ada menerjemahkan data termasuk proses enkripsi dan juga encoding. Nah, di layer 7 itu udah masuk ke application atau protokol end user kayak HTTP. Nah, kenapa ini semua itu penting? Soalnya nanti kita akan analogikan ini dengan blockchain layer kayak gitu. Oke, nah terus di blockchain layer tuh juga sama kayak OSI, dia punya beberapa layer. Nah, cuman kalau di blockchain ini dia ada 4 layer dan layer yang paling bawah itu dia mulai dari nol kayak gitu. Nah, di layer nol dia adalah fondasi yang berupa hardware, kemudian ada internet juga, dan juga protokol interoperabilitas. Kemudian naik ke layer satu, yaitu si blockchain itu sendiri ya, kayak Bitcoin, kemudian ada Ethereum, Cardano. Nah, terus ada apa aja sih di layer satu ini? Itu ada konsensus, kemudian ada bahasa pemrograman, dan finalisasi transaksi. Nah, lalu di layer 2 dia sudah fokus ke skalabilitas. Nah, ini itu dibangun di atas layer satu ya, untuk supaya mengurangi beban dan juga meningkatkan throughputnya. Nah, contohnya seperti Polygon dan lain-lainnya. Nah, lalu di layer 3 dia udah mulai masuk ke yang namanya antarmuka pengguna atau user interface, yaitu aplikasi di real world case-nya seperti decentralized finance, kemudian ada gaming, dan juga storage dengan cross-chain capability-nya. Oke, terus di blockchain trilema nih, oh ini masih layer 3, tadi penjelasan lebih detailnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke blockchain trilema. Nah, trilema blockchain itu apa sih sebenarnya? Jadi di blockchain itu ada tantangan yang disebut dengan trilema blockchain itu ada 3 ya. Karena trilema, dia yang pertama ada security, bagaimana tantangan menjaga security, kemudian menjaga scalability dan juga decentralization secara bersamaan. Nah, kalau dari sisi security nih, misalkan dia menjaga integritas dan privasi data dari ancaman internal maupun eksternal. Kemudian kalau dari scalability, ya dia memproses transaksi dalam jumlah besar dengan efisien gitu, ya cepat dan juga biayanya rendah. Nah, terus kalau dari decentralization, nah dia bisa membagi kendali ke seluruh jaringan, tapi tanpa mengurangi, eh, tapi dengan mengurangi ketergantungan pada pihak tunggal ya. Nah, biasanya tuh dia mengoptimalkan satu aspek, tapi sayangnya dia akan mengorbankan aspek-aspek lainnya, kayak gitu. Nah, ini jelasan lebih panjang nih. Oke, terus kita masuk ke ini ya, eh, strategi mitigasinya. Jadi ada beberapa strategi untuk mengatasi trilema ini. Yang pertama tuh ada yang namanya soft atau hard forking. Nah, singkatnya dia dengan mengubah konsensusnya, kemudian memisahkan tanda tangan dan juga informasi transaksi. Kemudian ada istilah shredding, yaitu membagi data jadi potongan-potongan supaya bisa diproses secara paralel. Kemudian ada L2 solutions atau layer 2 ya yang tadi sudah kita bahas. Itu contohnya seperti state channels, kemudian ada lightning network. Kemudian ada roll ups yaitu dengan menggabungkan banyak transaksi off-chain lalu dia mengirimkan bukti ke main chain-nya. Terus ada relay chain dan parachain. Nah, ini tuh seperti Polkadot, teman-teman. Yaitu dengan menghubungkan blockchain independen ke jaringan utamanya. Dan yang terakhir ada Trusted Execution Environment. Atau singkatnya ya seperti Intel SGX untuk menjalankan kontrak pintar di enclave yang aman. Nah, oke, terus ini contohnya tadi bentuknya untuk shading kalau ini ya, ya gitu. Oke, terus kita masuk ke nah ini juga masih sama, ada apa case-nya. Jadi kalau di gambar ini dia apa ya di Cardano misalkan gitu, ada mitigasi skalabilitas yang dilakukan dengan misalkan ini ada istilah Hydra. Jadi Hydra ini dia mirip layer 2 gitu yang akan memproses transaksi di luar main chain tapi settlementnya tuh tetap di main chain kan kayak gitu. Terus si Midnight itu side chain untuk smart contract yang efisien dan juga aman dan si interoperability-nya itu ke blockchain lain untuk desentralisasi.
Oh, ini yang midnight ya. Terus ini ada contoh lain juga dari Voltaire. Nah, kalau Voltaire ini dia fase governance Cardano yang memberikan voting dan juga treasury ke sistem dari sistem ke komunitas. Supaya tujuannya jaringannya tuh bisa dikelola tanpa bergantung ke itu si IOHK ya. Oke, kayak gitu. Nah, ini lebih detailnya mengenai eh, Voltaire. Oke, mungkin materinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, maka sesi berikutnya saya serahkan ke Pak Sony. Terima kasih. Oke, semoga itu ya bisa menjadi gambaran untuk bagaimana itu blockchain ya, terutama bagi yang baru terjun pertama kali ke blockchain ya, blockchain development. Nah, sekarang kan tadi kan udah itu ya dibicarakan mengenai eh oh gini kenapa nih? Oh, oke. Oke, nah ini ini bagus nih pertanyaannya nih. Kenapa kita mesti memahami trilema blockchain? Nah, sebenarnya ini itu tidak terlepas ya. Ntar ya saya share screen-nya. Jadi paling tidak ada gambarannya. Kenapa sih kok harus tahu trilema blockchain gitu kan? Jadi banyak eh, kok begitu pentingnya ya di apa namanya di mau kalau mau develop aplikasi di blockchain itu harus tahu masalah trilema segala macam. Sebentar, oke, saya sharing screen sekarang. Oke, nah semoga bisa terlihat. Ini ada yang bertanya lagi. Ntar saya lihat dulu. Oke, apakah berpengaruh ke ini? Jadi trilema blockchain ini pada prinsipnya itu berlaku untuk semua blockchain ekosistem. Dan ini yang akan menjadi baseline kenapa kok di blockchain itu ada sistem model layer. Jadi ada layer 0, layer 1, layer 2, dan layer 3. Jadi kalau untuk yang layer 0 ini pada prinsipnya itu adalah itu ya apa namanya hardware atau peripheralnya. Jadi real ininya apa arsitekturnya. Sementara kalau untuk layer 1 itu adalah untuk arsitektur untuk namanya tuh ekosistemnya. Jadi seperti ada Bitcoin, ada Ethereum, dan Cardano juga ada di situ. Itu adalah baseline-nya. Nah sekarang kan karena dia ada trilema, nah sekarang di trilema itu sendiri kan ada tiga tuh. Yang pertama kan desentralisasi ya. Jadi kalau misalnya ekosistemnya itu terdesentralisasi, maka dia tidak akan mendapatkan apa namanya full dalam security maupun scalability. Silakan bisa dicek ya. Misalnya anggap aja begini. Ethereum sekarang mungkin scalabilitasnya itu tinggi. Jadi ibaratnya transaksi per ininya ya, TPS-nya ya, transaksi per second-nya itu tinggi banget. Atau Solana, dia kan besar tuh, transaksinya bisa sampai beberapa TPS ya, beberapa puluh ribu TPS tuh. Tapi dia akan lemah di sisi desentralisasi dan sisi security. Itu kenapa kok kemarin kan pernah tuh beberapa kali kebobolan kan dari Solana ya kan atau di BNB itu kan beberapa kali itu kebobolan. Karena apa? Sisi security-nya lemah. Seperti itu. Jadi ibaratnya kalau harus milih salah satu nih. Nah, sekarang bagaimana tuh supaya kita bisa apa namanya menghandle masalah trilema ini di di ekosistem blockchain? Yaitu ada namanya itu layer 2. Nah, di layer 2 inilah apa ibaratnya kita bisa ibaratnya menambahkan eh, item-item yang tidak apa yang tidak tercover di layer 1. Seperti contohnya sekarang begini. Kita pakai Cardano itu security dari sisi security itu tinggi. Cuman ini kan ada masalah juga tuh di Cardano, yaitu apa? Dari sisi TPS mungkin dibandingkan dengan Solana itu kalah jauh gitu kan dari sisi TPS. Atau dari sisi desentralisasi sekarang setelah hard fork yang kesekian tuh di Voltaire itu mungkin dari sisi desentralisasi Cardano itu nomor itu lebih terdesentralisasi dibandingkan dengan Ethereum. Nah, sekarang untuk menilai apakah sebuah ekosistem itu terdesentralisasi, benar-benar terdesentralisasi tidak, cukup bisa dilihat nanti berapa stake proportion ya antara ini pemilik ini, apa ibaratnya yang pemilik wallet itu distribusinya seperti apa.
Nah, bisa dilihat nanti di Ethereum tuh yang stake-nya paling besar itu ada sekian persen dari total ya, dari total dana yang dia miliki. Jadi ibaratnya dia tidak terdesentralisasi. Karena apa? Kan sekarang di apa namanya tuh di Ethereum atau di Cardano kan sekarang menggunakan apa namanya tuh DPoS ya, Distribute Proof of Stake. Jadi tidak benar-benar murni proof of stake. Jadi di sini eh, kuncinya adalah semakin besar stake kita atau ibaratnya kayak saham ya. Saham kita semakin tinggi, maka suara kita tuh semakin ibaratnya semakin besar di situ. Ibaratnya begini, ada 10 ya. Misalnya kita punya 10 nih, 10 Bitcoin. Nah, sekarang misalnya A dia punya 50. Sisanya 50 lagi itu dibagi menjadi 10 10 apa satu 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 ya, ibaratnya ke B, C, D, E sama F. Jadi masing-masing cuma satu. Nah, bisa dibayangkan kan kalau misalnya dia ada melakukan voting, berarti apa? Si A ini karena dia punya suara 5 atau hampir 50% dari apa dari total dana itu ya, likuiditas itu ya. Maka bisa dibayangkan kan, misalnya ada tahu-tahu ada misalnya ada governance ya, ada proposal pingin ini, pingin itu, kan dia bisa ngeveto kan. Kalau di PBB kan seperti Amerika bisa memveto, Cina bisa memveto, atau Rusia bisa memveto. Hampir sama seperti itu. Jadi kalau terdesentralisasi, maka apa? Yang punya uang kecil pun itu akan didengar suaranya. Itu bedanya ya. Jadi makanya nanti bisa dilihat atau bisa dicari di Google deh, atau di Google atau di ChatGPT ya. Soal decentralization ini di semua platform bisa dicek di situ. Nanti akan kelihatan tuh proporsi masing-masing di dalam bentuk ini ya, dalam bentuk lingkaran itu ya, bentuk pie cake itu bisa kelihatan tuh. Kuenya itu masing-masing berapa dapatnya. Seperti itu. Nah, sekarang kan apa? Di situ kan bisa kelihatan ya. Jadi ibaratnya desentralisasi dapat, security kemungkinan nggak dapat, ibaratnya nggak dapat full. Nah, kalau untuk supaya dia lebih dapat secure, maka dia harus bikin lagi namanya di layer 2. Itu kenapa kok nanti kalau di Cardano itu ada layer 2-nya itu macam-macam tuh. Ada yang untuk security ada yang untuk ibaratnya scalabilitas juga ada. Jadi namanya itu Hydra. Hydra itu jadi layer 2 tapi dia untuk meningkatkan scalabilitas. Jadi transaksi per second-nya itu menjadi lebih lebih besar. Seperti itu. Itu hampir sama dengan model Solana ya, tapi dia agak berbeda dia. Modelnya dia kayak nah mungkin udah tahu ya Hydra itu kan kayak yang ular yang ada di itu yang jadi lawannya Hercules tuh ya, yang kepalanya banyak. Nah, seperti itu. Jadi hampir cara kerjanya itu kalau di Hydra itu jadi setiap node itu dia tuh punya cabangan-cabangan gitu, cabangan ya, seperti kepalanya Hydra gitu kan. Jadi setiap cabang dia punya kepala lagi seperti itu. Itulah untuk meningkatkan transaksi per secondnya. Atau ada lagi misalnya untuk yang apa supaya dia aman gitu kan. Nah, itu nanti bisa nanti misalnya jadi bahan ini ya untuk peserta. Nanti kalau misalnya mau dibikin di hackathon, jadi misalnya supaya pengen lebih aman atau scalability lebih tinggi, nanti bisa bikin lagi tuh layer 2 blockchain ekosistemnya sendiri. Bisa pakai nanti apa biasanya untuk scalabilitas tuh bisa pakai eh, yang proof of space atau mau pakai model proof of utility atau model-model yang lain seperti itu. Itu kenapa itulah jadi mengapa kok begitu pentingnya ada pertanyaan lagi. Aplikasi yang bagus adalah aplikasi cross chain. Bisa dikatakan begitu juga boleh. Jadi cross chain soalnya kan apa? Cross chain juga kita harus evaluasi lagi ya. Cross chain-nya mau seperti apa gitu kan. Kadang-kadang kan apa? Oh, pokoknya pakai cross chain tuh bagus gitu kan. Nah, itu kita harus mulai ibaratnya melakukan assessment. Yaitu kita mau aplikasi kita, Web3 kita itu mau seperti apa? Apakah hanya sekedar mengejar apa namanya profit ya? Ibaratnya yang penting dapat nanti ada ntar ya saya akan coba tunjukkan nanti ada namanya assessmentnya nanti. Apa itu Pak cross chain? Oh ya, jadi cross chain itu begini. Jadi lintas blockchain network. Jadi ibaratnya begini ya, seperti nanti eh Solana itu berhubungan dengan Cardano. Jadi lintas cross chain itu ya. Atau misalnya Polygon tuh, Polygon nanti saling bertukar data atau saling transaksinya itu bisa melakukan dengan ini, dengan apa namanya? Dengan eh apa layer 2 dengan layer satunya. Kan kalau Ethereum kan dia punya ini kan ya, punya Polygon kan ada di atasnya tuh.
Nah, itu bisa blockchain melakukan namanya cross chain di situ, melakukan transaksi atau transfer data dengan layer satunya seperti itu. Jadi untuk ibaratnya apa namanya itu menutupi gap yang ada, misalnya gapnya itu di sisi security, maka dia bisa melakukan namanya operasinya dengan cross chain seperti itu. Jadi menggunakan chain yang lain. Ibaratnya kan kalau di mana tuh di Cardano kan ada namanya Midnight, ada lagi pakai Hydran, itu hampir sama seperti itu. Cuma kalau di Ethereum kan banyak banget tuh ya kalau mau cross chain-nya. Itu bisa ibaratnya sesuai dengan kebutuhan kita pada saat nanti kita akan mendevelop aplikasi atau Web3 yang di ini berbasis blockchain-nya seperti itu. Atau kalau misalnya di Cardano itu ada lagi tuh jadi dia itu ada chain yang layer 2 tapi emang dia khusus untuk AI. Nah, itu ada yang sebutnya dengan Singularity Net. Nah, itu nanti khusus AI itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita mau bikin AI atau apa segala macam itu pakai Singularity Net, tapi pada prinsipnya dia tuh nanti ngehooknya itu ke Cardano juga sama seperti itu. Jadi mainnya di layer satunya itu pakai Cardano, tapi dia di layer 2-nya itu pakai Singularity Net seperti itu. Oke, nah sekarang untuk assessmentnya seperti apa sih? Self assessmentnya. Jadi ini saya ada ini ya. Saya udah bikin itu jadi pakai Excel aja untuk assessmentnya. Jadi ini bisa dipakai untuk peserta ya. Nanti mungkin saya akan coba share ini ya. Jadi itu ngecek berapa sih skor dari kalau misalnya kita mau bikin token ya, mau minting. Jadi ibaratnya kita mau bikin platform yang bisa minting token. Nah, kita harus lakukannya assessment dulu nih sebelum kita bikin apakah rating kita itu sudah di level AAA, ibaratnya sudah cukup aman atau bagus, atau malah CCCC atau malah D gitu kan skornya. Kalau udah sampai di bawah B, nah itu mungkin ya kita harus perlu pertimbangan lagi nih. Jadi mau seperti apa nanti itunya. Nah, ini dari beberapa item itu adalah ini ya. Yang pertama dari sisi bisnis. Jadi bisnis token interaction-nya seperti apa? Kemudian dari sisi cash flow. Nanti seperti apa nih kalau kita mau bikin token nih? Kemudian ada lagi namanya tuh nanti mekanisme untuk economic agent-nya yang involve ya. Economic agent yang involve-nya seperti apa? Nanti kita bahas satu-satu ya. Nanti nanti supaya nanti bisa itu. Kemudian demand driver-nya. Jadi yang menjadi apa namanya referensi atau item of consider itu dari sisi demand itu apa di sini. Kemudian ada lagi nanti dari sisi empirical proof. Kemudian juga nanti alokasi sama distribusinya itu seperti apa. Dan yang penting lagi di sini adalah stability sama stress testnya. Jadi token tuh nanti bisa disimulasikan tuh untuk stress testnya. Jadi nanti kondisinya seperti ini ya. Kan kita misalnya kita mau bikin eh, platform yang bisa generate atau ibaratnya kayak ICO gitu ya. Jadi ini inisial token ya. Jadi ICO itu koin ya, coin offering. Jadi kita mau bikin seperti punyanya BNB gitu kan dia punya tuh BNB token. Seperti itu. Atau misalnya UNU mau bikin UNU token gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan namanya stress test dulu tuh. Jadi kita untuk meyakinkan pada saat kita kondisi down itu berapa sih value-nya gitu kan. Nah, terus kemudian pada saat dia terjadi eh dumping atau apa itu ya, itu nanti berapa sih maksimumnya seperti itu. Dan di sini akan jadi ibaratnya ekosistem itu akan menjadi lebih mature. Jadi untuk mencegah jangan sampai nanti si token kita itu dibikin main-main tuh oleh para ini kan ya, ibaratnya yang para pencari apa insentif atau keuntungan yang dalam waktu singkat seperti itu. Kemudian, nah sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Sebenarnya ini adalah sangat model yang saya bikin ini sudah sangat sederhana banget. Jadi tapi paling nggak bisa menjadi gambaran seperti apa. Kita akan coba evaluasi ya dari sisi ini dulu nih. Bisnis token interaction. Jadi interaksi token ini terhadap bisnis. Nah, di sini ada pertanyaan cukup ini aja simpel aja pertanyaannya. Apakah token ini itu akan mengimprove ya terhadap current business model. Jadi memberikan improvement. Nah, kalau memberikan improvement berarti kalau ya kita nggak jawab aja yes gitu kan. Nanti angkanya langsung berganti. Nah, oke jadi satu. Nah, sekarang ini pertanyaan kedua nih. Apakah token ini tuh nice to have? Jadi ibaratnya bagus nih buat koleksi gitu kan.
Atau ini adalah esensial banget gitu. Jadi ibaratnya orang tuh harus punya nih. Nah, kalau esensial, ibaratnya orang tuh akan, ibaratnya banyak orang yang akan ingin memilikinya, kita bisa taruh sebagai esensial. Tapi kalau ternyata enggak, ibaratnya beli juga bisa, oke, nggak beli juga, nggak apa-apa gitu kan. Ya, itu bisa ditulis nice to have. Tapi sekarang kita tulis esensial aja. Kemudian, apakah ini ya, project ini akan memberikan value ya, ibaratnya gain value ya. Jadi ini jadi projectnya nih, jadi bukan tokennya, tapi project bikin token ini, bikin ICO ini itu punya gain value, jadi punya nilai lebih dari si ini ya, fiat term. Jadi fiat itu keuangan ya, sisi keuangan yang real. Kalau misalnya iya, ya tinggal kita ketik ke sini, yes. Nanti nilainya akan berubah nih. Yes, tuh kan jadi satu semua. Kita lihat nih sekarang skornya. Nah, skornya udah naik nih jadi 8 jadi B nih. Tapi kita lihat nih, kita selanjutnya kita cek lagi di sini. Nah, kemudian apakah token ekonomi ini punya influx value? Kalau tidak, kita jawab tidak gitu. Tapi kalau ya, ya kita tinggal tulis ya. Rata-rata sih dia punya impact ya, impact ya ke fiat ya, jadi ke influx ke value. Kemudian ini, nah ini yang penting nih di sini ya. Apakah money ya, yang ibaratnya uang ini, uang yang dalam tokenomic ini, itu punya eh, konsepnya itu adalah stay atau orang itu lebih cenderung ke immediate sell. Jadi ibaratnya kalau ada tekanan tuh langsung jual, atau ada beberapa orang yang ibaratnya tunggu aja dulu deh gitu kan. Mungkin ini cuma turunnya sebentar aja gitu kan. Tapi kalau misalnya dia emang bener-bener punya ibaratnya token itu eh, begitu ada apa namanya ada proses dumping atau apa gitu ya, bisa gampang digoyang. Nah, gitu kita bisa taruh sebagai sell pressure. Tapi kalau misalnya orang lebih cenderung kayak Bitcoin ya, Bitcoin kan dia walaupun terjadi data goyang segala macam itu kan dia lebih cenderung stay kan, ya kan? Jadi tidak ibaratnya ibaratnya kalau yang punya megang Bitcoin itu kan lebih cenderung menyimpan stay dibandingkan dengan menjualnya. Nah, itu bisa kita tulis stay. Nah, ini yang nomor tiga nih, yang suka jadi jebakan neon nih ya. Apakah token kita itu termasuk dalam Ponzi-like element? Ponzi-like element itu jadi banyak kayak skema Ponzi. Mungkin udah pernah denger ya. Kan ada tuh token-token tuh di Indonesia kayaknya pernah dulu deh, dulu dulu juga pernah tuh yang kena apa yang token-token yang punya konsepnya tuh pakai menggunakan model Ponzi. Nah, kalau misalnya itu ada model model Ponzi, kita ya mau nggak mau kita harus yes gitu kan ya. Tapi kalau rata-rata sih sekarang dari regulasi yang ada itu dilarang ya untuk token-token yang punya konsep model metodologi menggunakan sistem Ponzi. Tapi mungkin beberapa negara yang seperti Indonesia kan masih belum ada regulasi yang ini ya. Mungkin aja masih banyak juga token-token yang punya Ponzi yang konsep developmentnya itu modelnya yang dipakai adalah model Ponzi. Tapi kalau tidak kita tinggal tulis tidak. Itu nilainya akan jadi satu. Kemudian dari sisi mekanisme untuk economic agentnya, apakah dia tuh punya apa token ini ya punya interaksi yang apa yang akan mengenerate value yang ibaratnya berkorelasi dengan fiat fiat itu adalah real uang ya keuangan real. Kalau misalnya yes ya kita tinggal tulis yes. Kemudian untuk project ini apakah akan memberikan nilai lebih atau tidak? Kalau yes ya tinggal tulis yes. Jadi ibaratnya dia memerlukan ya memerlukan critical mass ya. Jadi ibaratnya memerlukan sumber daya atau juga keuangan atau apa ya yang ibaratnya bikin dia tuh punya value. Jadi ini sebenarnya apa? Konsepnya itu adalah kayak model token yang di-pack dengan nilai tertentu. Dia kan ada tuh kan ya, ibaratnya token kayak USDT gitu kan. Dia kan nilainya kan satu terus ya. Atau kalau enggak Indonesia rupiah token gitu kan, yang di-pack dengan rupiah. Jadi nilainya tuh sesuai dengan rupiahnya tuh. Jadi satu IDRT itu sama dengan satu IDR gitu kan, satu Indonesian rupiah. Jadi kalau misalnya nanti dia turun dibandingkan dengan US dollar ya 16.000, ya sama juga dia akan turunnya juga sama tuh, ngikutin. Nah, tapi ada juga kan token-token yang tidak ibaratnya tidak di-pack ya. Kalau tidak di-pack ya
kita tinggal tulis no. Tapi kalau token kita akan di-pack dengan aset atau apa, gitu kita akan harus tulis dengan yes. Dan itu akan otomatis akan menambah resiko dari token kita itu sendiri. Kemudian, ini adalah pertanyaan berikutnya. Apakah insentifnya itu spekulatif? Kan ini ada nih ya. Jadi kalau kita melakukan staking ya, staking atau ibaratnya jadi uang kripto kita itu kita taruh di SPO. Jadi supaya untuk mendapatkan reward gitu kan. Nah, sekarang ada tuh yang SPO itu yang modelnya itu model spekulatif tuh. Jadi spekulasi ya, ibaratnya dia nggak jelas tuh itunya. Ada juga yang udah jelas tuh. Pokoknya kalau transaksinya sekian, epoch yang sekian, itu nanti insentifnya itu udah berdasarkan dengan berapa banyak stake yang dimasukkan dan juga nanti SPO-nya itu sudah berapa kali dia mendapatkan ibaratnya giliran untuk mining. Itu kan sudah tertentu ya modelnya. Tapi ada juga yang model spekulatif, jadi ibaratnya nggak tentu tuh, nggak jelas. Tapi kalau misalnya dia tidak spekulatif, kita tinggal tulis saja no. Itu yang terbaik itu adalah yang tidak spekulatif. Jadi ibaratnya dia jelas. Karena kalau spekulatif rata-rata itu modelnya biasanya sih pakai Ponzi seperti itu kan. Nah, itu yang harus diwaspadai seperti itu. Kemudian untuk sisi demand-nya, demand driver. Nah, ini penting juga nih. Apakah demand drivernya? Nah, itu di sini pertanyaannya adalah apakah demand driver itu tergantung terhadap beberapa hal yang bisa dikontrol atau tidak atau yang malah itu tidak faktor itu adalah tidak bisa dikontrol. Nah, yang bagus itu kalau si token ini jadi demand aja banyak kebutuhan si token itu ya, supply-nya itu, demand supply dan itunya ya, itu adalah bisa dikontrol di situ. Soalnya kalau tidak dikontrol itu biasanya nanti tahu-tahu ada potensi eh, para spekulan tuh bisa main-mainkan tuh di pasar ini kan, di pasar kripto kan. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus melihat apakah token kita tuh modelnya terkontrolable atau tidak. Kalau controllable kita tinggal taruh taruh tulis controllable. Dan itu adalah yang terbaik ya, opsi terbaik. Kemudian ini juga penting nih. Jadi untuk yang lever ekonomi ya, menggunakan influence demand. Nah, ini kan ada nih token-token kan di Indonesia itu sering banget ya, yang ke tahun-tahun yang kemarin waktu zaman-zaman COVID tuh kan banyak tuh yang token untuk supaya dia bisa naik ratingnya, naik harganya itu menggunakan influencer. Bisa artis, bisa kalau di kejadian yang kemarin itu di Amerika Latin itu dia malah menggunakan presidennya sendiri itu. Presidennya sebagai influencer untuk mendamping ya menaikkan harga dari si token itu sendiri. Nah, itu pertanyaannya apakah dia itu ada tuh influencer untuk meliver ekonominya ya, ekonomik dari si token itu atau tidak? Kalau iya, maka kita tulis yes. Tapi kalau enggak, ya itu bisa kita tulis no di situ. Rata-rata kalau token itu biasanya sih suka ada influencernya gitu kan. Jarang-jarang sih yang nggak pakai influencer ya untuk menaikkan itu ya jarang-jarang sih seperti itu. Tapi kalau misalnya kita yakin bisa token kita punya nilai yang tinggi tanpa harus pakai influence, ya itu nggak apa-apa. Kita bisa tulis no seperti itu. Kemudian untuk ini, untuk entity-nya ya, untuk mengenerate real economic value-nya dari ini ya, dan juga untuk dari internal atau spekulatif faktor. Ini karena dari rewardnya. Ini apa nih yang kita pakai metodenya? Jadi untuk memberikan sebuah nilai lebih terhadap ekonomi ya dari penggunaan ekonomik di sisi blockchain ekosistem itu, apakah spekulatif faktor, kemudian juga internal ya, internal supply segala macam itu tuh base-nya apa? Apakah menggunakan real economic value atau metodenya spekulatif? Itu hampir sama seperti tadi juga. Kalau spekulatif ya rata-rata pakainya ya kayak semacam Ponzi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan metode token itu atau token yang kita jadi target ya mau kita beli itu menggunakan real economic value itu adalah yang terbaik. Kita bisa taruh sini yang menggunakan real economic value seperti itu. Tapi nilainya kan juga akan berubah. Oh, nih kenapa kok tidak keluar angkanya? Bentar. Eh, ada masalah berarti sebentar kita lihat. Oh ya, ini tidak pakai strip.
Ekonomi. Nah, yang keluar dia nilainya. Kemudian dari sisi governance. Nah, ini juga penting juga nih. Ini adalah untuk mengecek apakah ekosistem itu atau token itu eh, berbasis decentralized atau tidak. Jadi di sini pertanyaannya cukup mudah banget. Apakah majority ya yang punya koin itu bisa take over setiap keputusan misalnya back voting atau apapun di ekosistem itu. Kalau ternyata kalau misalnya tidak, berarti dia bahkan dia tuh menggunakan metode desentralisasi yang baik, maka kita bisa jawab no. Jadi ibaratnya apa? Jadi nggak ada yang punya mayoritas ya. Jadi yang punya token itu nggak ada yang majority. Tapi kalau ternyata ada yang majority, misalnya untuk menjaga gitu ya, untuk supaya controllable, maka mungkin 25% atau 30% itu dipegang oleh si owner dari si blockchain itu sendiri. Seperti Cardano ya. Cardano sendiri kan apa? Entitinya kan ada tiga tuh, foundernya itu ada IOG, ada Emurgo, sama satu lagi tuh apa ya Cardano Foundation tuh. Nah itu mereka masing-masing tuh punya tuh sekian persen. Ujungnya paling nggak berapa persen tuh? Paling nggak ya 20-30% lah masih wajar gitu kan. Kemudian sisanya dibagi untuk komunitas ya supaya terjadi balancing di decentralized ekosistemnya. Seperti itu. Tapi tetap aja kalau misalnya nanti dia 30 itu dia nilainya punya apa ibaratnya bisa memvoting atau memveto ya ujungnya juga jadi bisa jadi majority take over kan. Tapi rata-rata sih kalau yang udah ekosistem yang sudah terdesentralisasi itu rata-rata tidak ada ibaratnya tidak ada namanya konsep majority take over. Jadi kita bisa define no. Kemudian apa governance juga itu akan menyebabkan ada sticky point. Jadi sticky point itu seperti ini kondisinya. Jadi kalau saat ada voting gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada apa kabarnya jadi nggak ada satupun yang voting, ibaratnya abstain. Nah itu jadi ngelock gitu kan ekosistemnya itu. Nah apakah akan seperti itu gitu kan? Kalau misalnya tidak, kita itu adalah yang bagus. Tapi kadang-kadang itu ada tuh ekosistem tuh mungkin pernah dengar ya, coba dicek di Google deh. Itu ada tuh ya ekosistem tuh, dia tuh ngelock. Karena apa? Dari sekian banyak komunitas itu abstain semua. Jadi apa? Governance-nya nggak jalan. Seperti itu. Nah, itu tuh harus jadi pertimbangan juga pada saat kita akan mendevelop token ini. Jadi apakah nanti di ekosistem itu ada potensi lock atau tidak? Kalau misalnya terjadi lock, nah itu berbahaya gitu kan. Jadi banyak nanti governance di token itu sendiri tidak akan berjalan. Tuh, jadi itulah kalau misalnya kita pakai yes ya. Jadi sebaiknya itu adalah eh, menggunakan yang no seperti itu. Kemudian dari si empirical proof-nya di sini ya. Jadi mekanisme proof untuk proof mekanismenya itu di project ini ya, itu apakah berarti udah dilakukan pengujian ya. Jadi itu nanti kan diaudit tuh menggunakan dari smart kontraknya segala macam itu. Apakah ada bug yang sudah di fix atau masih banyak loophole di situ. Kalau ternyata sudah dilakukan proof mechanism termasuk smart contract audit dan ekosistemnya juga udah diaudit segala macam, berarti kita bisa taruh yes. Artinya apa? Dari sisi eh, reliable sama availability-nya si aplikasi kita si Web3 dengan berbasis token ini sudah teruji secara mekanisme dan ini ya, secara empirical proof. Dan itu sebaiknya kita lakukan pengujian itu termasuk dengan smart contract audit. Itu kenapa penting banget ya. Nah, hubungannya dengan smart contract nanti nih, itu kenapa kok kita sekarang kan hari Jumat itu lebih banyak bicara masalah teori sama ininya ya, governance-nya itu. Jadi sebenarnya begini, kalau sekali kita smart contract kita tidak mature atau misalnya paling nggak diawali dengan namanya clean code ya. Itu clean code itu penting. Itu kenapa nanti saya ingin lihat nanti beberapa tugas ya dari kemarin yang tugas yang minggu depan itu mungkin besok satu dua bisa presentasikan dulu. Jadi saya ingin lihat nih, apakah sudah familiar dengan namanya clean code programming atau masih belum, gitu kan? Gak apa-apa, kalau misalnya masih baru, nggak apa-apa. Nanti kita akan jelaskan ya, bagaimana sih melakukan programming smart contract dengan namanya clean code. Jadi ibaratnya nanti kenapa kalau harus clean code itu paling nggak nanti waktu kita melakukan audit itu lebih mudah daripada kita kalau nggak bikin programming ya untuk smart contract itu nggak clean.
Wah, itu pusing tuh nanti waktu pas ada finding ya. Nanti kita mau rectify itu ya untuk namanya apa namanya memperbaiki loophole atau apa itu kita pusing sendiri tuh nanti tuh. Seperti itu. Dan impactnya apa? Nanti begini, kalau kita sudah smart contract kita sudah di-convert ke hash dan kemudian ditaruh di on-chain dan ternyata smart contract itu kita banyak loophole-nya atau paling enggak ada potensial breach. Nah, itu sama dengan kita membuat apa ibaratnya menaruh smart contract sampah di ekosistem di on-chain. Nah, itu nanti kalau misalnya terjadi apa namanya perbaikan, itu otomatis kita nggak bisa mengalter di smart contract yang sudah ada di on-chain. Karena apa? Kan di blockchain itu tamper proof ya. Jadi nggak bisa ngerubah tuh. Jadi kita harus bikin lagi smart contract baru yang sudah dites lagi, kemudian kita taruh lagi. Jadi sebenarnya ada dua smart contract. Cuma nanti di Web3 kita itu yang dipanggil itu adalah address atau alamat dari smart contract yang baru. Dan itu ialah yang disebut nanti ada namanya soft fork atau terjadi namanya hard fork. Dan itu impact-nya itu kan masing-masing kan berbeda-beda tuh. Orang banyak ekosistem kan berusaha semaksimal mungkin jangan sampai terjadi hard fork. Kalau terjadi hard fork itu konsekuensinya itu bisa men-shutdown semua node. Jadi banyak transisinya itu bisa men-shutdown network sampai beberapa hari. Itu sudah terjadi sama Cardano kemarin kan waktu terjadi hard fork. Jadi beberapa hari itu harus nunggu-nunggu dulu tuh supaya semua SPO itu comply. Kalau enggak, itu enggak jalan tuh ibaratnya updatean yang terbaru seperti itu. Nanti akan kita jelaskan ya. Nanti impact-nya itu apa sih kalau soft fork dan kalau udah hard fork itu impact-nya apa seperti apa. Kalau hard fork itu impact-nya besar banget ya. Bisa dicek nanti di Google atau di ChatGPT. Hard fork yang apa di Bitcoin itu berapa kali ada hard fork dan di Ethereum berapa kali ada hard fork dan di Cardano berapa kali ada hard fork. Itu nanti bisa dijadikan untuk tugasnya ya. Tugas minggu depan tuh. Jadi misalkan dibuat presentasinya nanti. Jadi eh, soft fork sama hard fork di tiga blockchain ekosistem. Mulai dari Bitcoin, Ethereum, dan Cardano. Nanti bisa di compare ya dengan statement saya sekarang. Kan di record ini ya. Oke. Di Bitcoin itu pada saat terjadi hard fork itu sampai si koinnya itu berubah nama. Ada bit apa Ethereum juga sama. Ethereum terjadi waktu terjadi hard fork itu sampai nama apa namanya koinnya itu juga berubah. Nah, itu kenapa kalau ada di Bitcoin ada Bitcoin koin klasik, kalau di Ethereum itu namanya Ethereum klasik. Nah, itu sebenarnya dari apa kejadiannya dari hard fork itu. Nah, nanti di Cardano juga itu ada apa ada juga hard fork itu. Dan udah beberapa kali itu hard forknya. Dan itu coba bisa dilihat dan dibandingkan apa sih bedanya gitu kan. Seperti itu. Dan itu nanti eh, akan menjadi lebih lanjut ya untuk developmentnya. Kemudian untuk alokasi sama distribusi ini juga penting banget nih. Jadi kalau misalnya kita nanti mau bikin aplikasi di Web3 yang formatnya itu adalah bentuk ICO atau initial coin offering atau kita mau bikin token gitu ya. Nah, itu kita harus mulai pertimbangkan nih. Jadi apakah yang pertama itu allocation dari si token itu akan ada potensial untuk pump and dump. Jadi sebenarnya itu adalah metodologi untuk menaikkan harga tapi secara tidak benar gitu kan. Jadi ibaratnya kayak ya tadi lagi yang ada kan di atas tuh ada masalah spekulatif itu kan ya. Jadi ada strategi tertentu untuk supaya si metode caranya seperti begini nih ya contohnya ya. Misalnya kita kan punya 100 nih, 100 token yang akan di-share apa ibaratnya 10 itu ditaruh apa dipegang oleh si foundernya, yang 90 itu ditaruh apa ya baca secara bertahap itu ditaruh di share untuk ke ekosistem atau ke ini ke apanya ke komunitas. Nah, misalnya tuh tahu-tahu kok harganya kok nggak naik-naik ya gitu kan. Si harga ini kan, harga token ini kan. Nah, si ini nih si yang punya si foundernya token ini, dia bisa tuh menggunakan metode pump atau dump. Jadi banyak apa? Membuat si token itu di pasaran itu menjadi sangat sedikit atau tidak ada. Ibaratnya sedikit sekali supply-nya di pasaran. Akhirnya kan banyak orang yang nyari itu ya. Atau bikin yang paling banyak itu menggunakan bisa dicek ya nanti di Twitter ya atau di itu ya. Apa namanya tuh ya, gantinya Twitter tuh di X ya. Itu banyak tuh orang-orang yang dari founder-foundernya apa namanya ekosistem tuh yang apa blockchain itu. Nanti mereka tuh bikin ini kayak semacam fire sale.
Nah, metode Vercel itu seperti ini. Dia bikin namanya semacam isu-isu gitu ya. Wah, apa sepertinya tuh si tokennya itu atau koinnya itu apa kalau dibeli itu harganya seperti ini gitu kan. Akan naik segala macam gitu kan. Atau dia memberikan ibaratnya kayak publish fotonya gitu kan. Foto dia dengan siapa gitu kan. Dengan apa namanya bisa teknokrat atau juga pemerintah dengan siapa gitu kan seolah-olah apa si token itu didukung gitu kan. Dan itu udah kejadian tuh di Amerika Latin. Bisa dicek juga di Google ya. Di Google itu ada tuh beritanya tuh. Dia bahkan dengan presidennya itu. Jadi presidennya itu seperti seolah-olah itu ngedukung si token itu. Gak taunya apa, begitu drop harganya, si presidennya akhirnya apa? Angkat kaki kan. Oh enggak, saya nggak pernah ngedukung kan seperti itu. Itulah metode-metode yang banyak terjadi di blockchain ekosistem, terutama masalah di token atau di koin ya, di ICO. Itu jadi paling enggak dengan ini kita bisa melakukan evaluasi ya. Jadi nggak salah beli tuh kalau beli token. Atau kalau enggak kita mau bikin aplikasi Web3 berbasis token, kita bisa aware nih. Oh oke, jangan sampai kita token kita itu jadi punya potensi melakukan pump and dump karena apa? Itu sebenarnya kan nggak bagus ya untuk komunitas ya. Ibaratnya kan kayak kayak nipu-nipu gitu, ya kan seperti itu. Kemudian yang item kedua yaitu ada ini, apakah ada potensi untuk melakukan namanya large stake ya untuk beberapa aktor. Jadi ibaratnya aktor ini ya yang saya sebut tadi di atas ya. Jadi mengenai ini eh seseorang atau perusahaan atau entitas bisa membeli si token itu melakukan stake itu menjadi paling besar gitu ya ibaratnya yang bisa mengendalikan si ekosistem itu sendiri. Dan itu ini adalah banyak sekali permainan ini dipakai juga di beberapa blockchain ekosistem. Itu juga bisa dicek nanti dari tugas yang tadi saya sebutkan ya untuk melakukan pengecekan dari sisi hard fork itu nanti bisa kelihatan tuh terutama juga untuk yang distribusi ke tiap-tiap koin dari setiap ini blockchain ekosistem. Jadi cukup tiga aja. Bitcoin, Ethereum sama Cardano. Nanti bisa dilihat tuh. Jadi distribusi koinnya tuh ke masing-masing entitas tuh berapa. Nah, sekarang token yang kita buat ini apakah mengakomodir ini atau tidak? Kalau tidak, kita tinggal tulis no. Kalau yes, ya berarti kita tulis yes, seperti itu kan. Kemudian untuk distribusinya, ini juga ya. Jadi apakah ini juga ibaratnya token kita ini punya algoritma atau ibaratnya smart contract ya. Jadi ibaratnya ekosistem kita ini mencegah jangan sampai terjadi namanya sell pressure. Jadi ibaratnya penjualan karena tekanan. Yang ibaratnya nanti larinya ke pump and dump lagi tuh. Nah, ini kan. Jadi kalau ya, ya kita telah jawab ya. Tapi kalau kita sudah punya mekanisme untuk mencegah ini, kita bisa tulis no. Jadi ibaratnya eh, apa kalau misalnya kita punya mekanisme kita jawab yes, tapi kalau kita tidak ada mekanismenya kita jawab no. Yang sebaiknya token itu harusnya sih punya yes gitu ya. Jadi si apa namanya itu ini mencegah jangan sampai terjadi spekulatif atau spekulan-spekulan ya yang ibaratnya main-main harga dari token yang kita rilis seperti itu. Nah, kemudian ini adalah untuk stability dan stress test. Ini adalah untuk mengetes atau melakukan pengujian terhadap token kita yang akan kita buat. Jadi, yang pertama ini adalah untuk menguji apakah token kita itu tahan ya terhadap gonjangan-gonjangan baik secara ibaratnya berita-berita miring atau dari spekulan segala macam kita melakukan tes di sini. Ini ibaratnya saya coba singkat aja. Jadi ibaratnya cukup kalau skalanya itu dari -2 sampai 2. Tapi sebenarnya nanti yang detail itu nanti ada kelas sendiri ya itu nanti di LMS ya di Andamio LMS itu nanti ada sedang saya persiapkan itu. Jadi untuk menghitung melakukan stress test sendiri si token kita. Ibaratnya token kita itu kalau dilakukan stress test tuh mau pakai model bear market atau mau pakai metode ibaratnya pump and dump atau apa segala macam tuh nanti bisa ketahuan tuh skornya berapa yaitu skornya dari antara -2 sampai 2 cuma di sini kita sebagai simulasi aja ya jadi kita masukkan bisa kita masukkan sendiri di sini untuk simulasinya langsung misalnya 1,8 gitu kan jadi ibaratnya oke lah nggak terlalu baik tapi nggak juga terlalu buruk gitu kan 1,8 atau misalnya pakai 1,2 juga bisa di sini 1,2. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan kemudian pertanyaan kedua, apakah
token kita juga ini eh, bisa apa ketika disimulasikan ya, itu juga apa namanya pemprovide itu jadi ibaratnya punya item-item yang lain ya, ibaratnya seperti gini. Jadi kan ada kalau token itu kan ada token yang benar-benar fixed token yang dibuatnya di pack dengan value atau juga yang di add dengan beberapa functionality atau kita sebut dengan namanya utility token seperti itu. Nah, kalau misalnya ini tidak applicable dengan kita ya ibaratnya tinggal tulis saja not applicable gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata iya, jadi banyak token kita itu ibaratnya punya features di mana di pack dengan nilai tertentu atau di hook dengan nilai tertentu misalnya dengan emas atau apa ya dengan kan ada atau contohnya simpelnya begini deh. Eh, kan ada tuh kalau di sini kemarin tuh banyak sekali yang bikin namanya reality token. Jadi eh, apartemen yang baru mau dibangun tuh itu tuh sudah dibook dengan eh, investment money, tapi itu nanti orang yang investor itu dia itu mendapatkan token, namanya investment token. Jadi misalnya ada, oh saya mau pesan nih rumah apa banyak apartemen lantai apa lantai 12 gitu kan, terus luasnya sekian meter persegi dan lokasinya di sini 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 udah ditetapkan gitu kan ya. Dan itu dia udah bayar tuh, waktu dibayar, nah itu nanti dia akan mendapatkan token di situ. Jadi namanya RW apa token tapi itu sebenarnya di pack dengan value tertentu dan juga dengan properti seperti itu. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan pertanyaan nomor dua. Atau dengan functionality. Misalnya kan ada juga token yang begini. Kita bikin kayak misalnya UNU ya, UNU mau bikin token untuk ibaratnya kalau mahasiswa baru tuh atau mahasiswa yang masuk ke UNU, maka mereka punya namanya itu a student token di mana dia bisa mengakses semua modul belajar atau mengakses ke perpustakaan atau akses ke ruang belajar segala macam itu hanya dengan token itu. Jadi misalnya apa? Token itu bisa dibawa kemana-mana tuh. Jadi ibaratnya cukup pakai di kompa, di connect disimpan di wallet. Nanti begitu mau masuk tinggal di ini kan, di scan aja dari apa dari walletnya itu. Kalau dia ada tokennya, berarti dia bisa masuk. Tapi kalau dia nggak ada tokennya, dia nggak bisa masuk seperti itu. Itu nanti pada waktu apa sesi menjelang hackathon nanti akan saya tunjukkan di situ simulasinya termasuk bagaimana bikin smart kontraknya ya. Itu untuk yang metode token yang berbasis GIS ya. Jadi geostationer ya pakai koordinat dan juga ada smart kontraknya juga di situ. Kita bisa bikin di situ. Nah, ini adalah contohnya seperti itu. Jadi misalnya kita punya token yang seperti itu, maka ya kita jawabnya adalah yes. Tapi kalau tidak, ya jawab aja tidak. Atau kalau misalnya nggak applicable, ya tinggal tulis saja not applicable seperti itu. Di sini kita jawabnya yes. Kemudian ini ini adalah eh, ekosistem yang kita bangun ya Web3-nya yang berbasis token ini. Itu apakah punya feedback loop? Jadi kalau misalnya nanti ada apa crash seperti apa kejadian yang seperti Terra atau Luna itu ya kasusnya itu ada namanya feedback loop. Jadi ibaratnya nggak jangan sampai terjadi ekosistem itu benar-benar crash ya. Jadi kalau kehilangan namanya likuiditas. Kalau ternyata kita nggak punya feedback loopnya, kita bisa jawab no. Tapi kalau misalnya kita punya, ya apa ada gitu ya, kita bisa jawab yes seperti itu. Tapi rata-rata sih jarang-jarang ya yang punya feedback loop gitu. Tapi kalau misalnya punya feedback loop itu bagus sih, gitu seperti itu. Tapi untuk sekarang kita simulasi sebagai no-nya aja. Nah sekarang kan sudah kita isi semua nih. Nah sekarang kita lihat nih hasilnya berapa nih skornya. Semoga aja bagus nilainya nih. Semoga. Oh ternyata bagus nih. Jadi apa? Dari hasil self assessment ini ternyata total skor kita adalah 17,7. Jadi itu ratingnya kita masuk ke triple A. Jadi ibaratnya oke. Berarti kalau misalnya kita mau rilis juga token itu dan ekosistem yang kita mau develop ini itu sudah cukup mature di situ. Jadi kita bisa langsung lanjutkan untuk development aplikasi Web3-nya seperti itu. Jadi tetap pada saat kita bangun ya kita membangun apa aplikasinya itu tetap kita harus pantau lagi nih. Jangan sampai teman-teman kita sudah jawab ini ternyata kita larinya kemana gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan?
Oh, ada pertanyaan. Izin Pak mau nanya. Iya, Untuk silakan. mengukur tokenomic audit ini nih, itu kira-kira kita pas tahap apa ya? Contohnya pas pada hackathon kita udah ide atau Hmm. bagaimana pada Jadi, pada saat apa gitu? oh oke. Jadi begini. Jadi kalau misalnya sebagai developernya, sebagai foundernya, maka kita sebelum membuat aplikasi itu, kita harus melakukan self assessment ini dulu. Jadi itu adalah first self assessment sebelum kita membangun aplikasinya. Tapi apabila kita adalah sebagai ibaratnya pengguna, ibaratnya yang beli gitu ya. Nah, kita adalah melakukan self audit terhadap token itu. Jadi ibaratnya sebelum kita beli token, ibaratnya saya mau pingin pasif aja, ibaratnya pingin sebagai apa namanya nyari keuntungannya dari jual beli token aja. Nah, itu kita bisa melakukan namanya self audit terhadap token itu, token yang menjadi target kita. Misalnya ternyata skornya si token yang menjadi target kita mau kita beli itu ternyata skornya di bawah B gitu ya. Atau ini kan ada skornya nih, ya. Ada misalnya di apa di C atau di triple D gitu kan. Ya sebaiknya sih jangan dibeli ya. Seperti itu. Soalnya apa? Berarti kan risikonya sangat tinggi gitu kan dibanding ibaratnya kalau kita beli token itu. Terutama yang ini kan yang meme token ya. Kalau skornya apa benar-benar rendah ya kalau misalnya ada terjadi apa-apa kan risiko sendiri ya. Uangnya kan sekali melayang kan lumayan juga tuh. Termasuk yang dulu ya di Indonesia kan pernah tuh waktu zaman Covid yang ada artis siapa gitu ya. Yang dia jualan token tuh ternyata apa ibu-ibu rumah tangga pada beli gitu kan. Oh karena artis ini. Mereka nggak tahu tuh nggak melakukan self assessment nih terhadap token itu. Saya sudah tahu waktu kita cek, saya cek ya, token itu ternyata apa? Dia menggunakan skema Ponzi. Dan waktu di skornya itu sebenarnya apa? Itu sudah antara B dan C tuh. Jadi kalau saya sih nggak apa kalau dari C C C triple itu ya saya cenderung nggak usah beli deh. Karena apa? Resikonya tinggi ya. Kecuali kalau kita emang benar-benar spekulan ya di situ ya. Ibaratnya apa? Kita beli kemudian nggak kita tahan lama langsung jual gitu kan. Nah itu mungkin masih oke lah. Tapi kalau bagi yang kayak ibu-ibu rumah tangga gitu ya atau yang anak-anak ini kan apa yang kalau saya di kemarin di Jakarta juga ada tuh yang beli itu ya yang anak-anak dari apa sih kampus yang terkenal tuh nomor nomor satu di Indonesia kan sampai bunuh diri itu kan gara-gara main kripto kan ada juga tuh ya karena mereka tidak melakukan self assessment. Coba kalau mereka soal self assessment tentu nggak main-main beli-beli aja kan. Seperti itu. Itulah kenapa kok pentingnya kita nggak cuma develop aja, tapi kita juga tahu nih apa sih apa aturan mainnya di blockchain ekosistem. Karena apa? Kalau masuk ke blockchain itu seperti kita masuk ke ada cerita tuh yang namanya ke lubang Alice ya atau Alice Hole. Jadi kan ada cerita tuh mungkin yang udah pernah lihat film kartun ya. Kan ada itu namanya cerita Alice Story ya. Jadi dia masuk ke pohon ya ke lubang pohon tuh kemudian masuk ke dalam ternyata begitu masuk ke dalam ternyata apa itu ternyata banyak sekali tuh jadi ibaratnya dunia yang baru tuh dunia yang lain dia sendiri bingung mau kemana gitu kan nah itu sama seperti itu masuk ke dunia blockchain itu seperti masuk ke Alice Hole jadi ibaratnya ke kisah yang ada di ini ya Alice itu ya dimasuk ke pohon lubang pohon kemudian masuk ke dunia dunia yang lain seperti itu semoga bisa menjawab ada lagi pertanyaan lain nanti yang ingin ini apa namanya sel ini ya apa namanya Excel file ini nanti bisa di itu di chatbox ya di WhatsApp nanti bisa langsung saya kirim Nanti boleh di-share atau di grup aja. di sini ya oke saya taruh di chatbox ya nanti bisa dipakai untuk referensi Pak sebentar Sony, Pak Sony, ya ada yang bertanya di chat. yang ini ya yang meme token atau yang di mana tuh sebentar eh, ini attachmentnya nggak ada ya oh ini Oh ada iya Pak, file di chat Mm-mm. ada yang nanya. Oh, ada ya sebentar saya taruh filenya dulu
Oh, ntar ini saya tutup dulu ini. Kalau meme token gitu juga diperlukan audit dulu apa enggak, Pak? Gitu. Iya, itu meme token juga sama. Jadi itu diperlukan audit juga. Jadi pokoknya sebenarnya pas semua token atau apapun itu ya, ibaratnya yang ada di blockchain itu kita perlu namanya melakukan namanya audit di situ. Atau namanya itu self assessment ya, bukan audit ya. Jadi kalau audit itu kalau kita ibaratnya begini. Kalau audit itu kita udah membangun, kemudian kita melakukan audit apakah token kita itu masih comply atau masih ibaratnya sesuai dengan pada saat kita awal start membangunnya. Jadi kan tujuannya kan mulai start dari awal kan ya. Jadi eh, apa itu namanya pada waktu kita mau bikin token kan ada namanya bisnis ini ya, namanya bisnis assessment di situ. Jadi mau larinya mau kemana nih? Mungkin besok ya nanti akan saya share juga tuh tabelnya untuk melakukan bisnis assessment. Jadi pakai ada tabel-tabel tuh. Nanti kita bisa apa targetnya tuh siapa. Kemudian eh, kira-kira nanti untuk yang biaya dikeluarkan tuh apa aja. Itu ada tuh nanti besok deh waktu pas kelas ini ya. Kelas hands on nanti akan saya share juga itu untuk tabelnya. Jadi nanti bisa diisi pada saat nanti mau develop aplikasinya. Jadi ibaratnya nggak waktu kita aplikasi kita sudah kita develop dan semua nanti waktu waktu rilis kita tuh nggak sampai bingung tuh. Soalnya begini, ada tuh beberapa developer termasuk yang saya lihat tuh di ini ya, yang ikut-ikut hackathon gitu ya. Bikin 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 gitu kan aplikasi. Tapi begitu nanti sudah menang, udah jadi, bingung tuh mau dikemanain gitu kan aplikasinya. Akhirnya ngendon aja tuh sebagai semacam sebatas apa sebagai pemenang lomba gitu kan. Nah, diharapkan nanti bagi peserta yang sudah ikut di sini, ikut bootcamp ini, jadi nanti nggak cuma bisa bikin aplikasi Web3 dan juga cukup sampai sebatas hackathon gitu, tapi bisa di scale up dan di ini, jadi bisa dimonetize itu di luar. Itu adalah targetnya kan. Jadi ibaratnya apa? Sekarang kan di Indonesia kan lumayan tuh cari kerja susah segala macam. Hanya kalian bikin namanya SAS ya, SAS itu ya. Jadi atau micro SAS berbasis blockchain itu lumayan tuh. Jadi sebenarnya nggak perlu ibaratnya nyari sebagai pencari kerja, cukup ibaratnya mantengin aja tuh si aplikasi kita dan kemudian kalau misalnya nanti ada update atau perbaikan tinggal diupdate seperti itu aja itu. Nanti selebihnya ya udah dapat pendapatan pasif tuh dari web apa namanya aplikasi yang kita bikin di Web3 seperti itu. Ambil contoh seperti di Cardano itu ada namanya dulu disebutnya itu sebagai book ya namanya itu book.io. Dulu awalnya tuh mereka itu hanya bikin platform berbasis blockchain di Cardano untuk jualan buku. Dia tuh jualan buku aja tuh. Jadi dia kerjasama dengan penulis, kemudian bukunya dibikin apa namanya apa sebutnya itu sebagai dibikin kayak semacam PDF gitu ya. Tapi kemudian diminting. Jadi hanya bisa dibaca pakai platform mereka, pakai namanya Book.io dan mereka itu apa? Dia jualan platform itu untuk jadi banyak orang yang beli buku dan bisa dibaca itu dia tuh harus bayar kan pakai Cardano ya, pakai kripto ada itu ya. Dan kemudian juga dia apa? Dia juga jual token juga namanya Book.io. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, kan dia untung besar tuh. Dia tuh nggak cuma diem aja jualan buku sama ibaratnya menerima ini ya, apanya penulis gitu ya. Dia sekarang apa? Dia scale up itu menjadi nggak cuma sebagai platform jualan buku, tapi juga dia sekarang apa? Jualan video juga. Jadi buku yang bisa ibaratnya dalam format apa dalam format video seperti itu. Nanti bisa dicek ya di platformnya itu. Sekarang tuh namanya tuh bukan Book.io lagi tuh sekarang tuh namanya itu ntar ya. Saya lupa lagi tuh namanya itu sekarang dulu itu Book.io koinnya juga sekarang tuh udah berubah dia. Bukan Book.io lagi. Eh, Sekarang tapi dia platformnya masih ada. Ntar ini saya share. Nanti mungkin bisa jadi
apa namanya ide juga untuk di hackathon bagi yang tertarik ya misalnya nanti nah ini namanya Book.io. Ini platformnya di Cardano. Ini dia juga jualan token. Nah, namanya Staff sekarang namanya. Staff token. Dulu namanya Book.io ya. Jadi kalau login di sini itu loginnya pakai wallet nanti. Jadi pakai walletnya pakai Cardano ya. Ini nanti kita masukin ya. Nanti selanjutnya nanti dia nggak hooknya ke ini ke mana ke wallet. Harusnya sini bisa langsung ke wallet juga. Oh mungkin setelah login ya. Nanti bisa langsung connect ke walletnya. Baru nanti bisa dia bisa baca. Nah ini ada nih. Ada buku baru nih. Namanya Mastering Cardano. Ini bisa dibeli juga di sini. Nanti bisa ketahuan deh harganya berapa. Nah ini kalau pakai dolar sekian. Tapi kalau pakai apa? Nah, ini format ebook ya. Pakai ada nanti keluar juga tuh harganya berapa. Nah ini dari ini kan ketahuan juga nih. Cardano rarity-nya nanti di sini. Nih kan, jadi unique design, dia cuma ada 2000 buku saja, dan itu adalah dalam format NFT e-books di sini. Nih, ini karena polisinya nih. Kebetulan saya juga punya juga tuh buku-bukunya. Salah satunya tuh yang dibeli di eh apanya di ini ya, di The Book ini ya. Karena saya juga punya apanya stake juga nih, punya token mereka juga saya beli juga nih tokennya. Nih. Jadi bagi yang tertarik atau pengen lihat seperti apa sih modelnya itu nah, nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini kan dia dia bisa connect ke Cardano, bisa di apa dalam format Cardano bisa juga pakai Base, bisa juga pakai Polygon atau pakai token Bridge juga bisa. Nih. Jadi di Cardano banyak pilihannya ya. Apakah mau karena Cardano kan berbasis research dan juga ternyata sih aplikasi-aplikasinya itu apa refer ke untuk science ya. Jadi ibaratnya dibandingkan kalau yang lain kan banyak banget tuh yang aplikasi-aplikasi atau preferensinya itu kan lebih banyak ke ini ya, ke finance ya. Kalau di Cardano untuk yang apa ibaratnya untuk yang apa namanya itu science, AI itu banyak di sini gudangnya malah. Atau yang lain lagi ya, ntar ya saya share lagi yang lain itu ada satu lagi nih. Sebentar ini. Paling enggak ini bisa untuk sebagai ide. Jadi nanti waktu mau hackathon mau bikin apa gitu ya. Atau mungkin tadi sore sudah ada ini ya, sudah ada preliminary training kan tadi ya, preliminary ini ya, apa session ya. Jadi paling enggak bisa ini. Nah, ini dia. Ntar saya sharing sekarang. Nah, ini juga singularitynet.io. Ini adalah platform AGI ya. Sekarang udah ASI ya. Jadi untuk yang AI ya, berbasis AI. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik untuk mengeksplor AI, ini super intelligent AI ya, itu ada nih di platform ini, Singularitynet. Ini juga dia base-nya tuh di Cardano juga sama. Seperti itu. Nah, ini adalah platform yang baru ya. Jadi kalau dulu kan dia pakai koinnya itu adalah AGIX ya. Sekarang karena sudah pakai sudah bergabung menjadi ASI, itu sekarang koinnya itu berubah menjadi FET sekarang. Jadi bagi yang mau staking baru atau beli koin baru dari Singortinet yang baru itu nanti dapatnya bukan AGIX lagi, tapi dapatnya adalah FET sekarang. Seperti itu. Jadi ini adalah platformnya untuk platform ini ya. Misalnya untuk yang apa namanya ekosistem blockchain tapi yang berbasis AI atau decentralized AI seperti ini. Jadi semuanya udah ada semua nih. Kalau mau ini, cuman nanti ini bahasa pemrograman juga dia menggunakan Meta ya. Jadi bukan pakai Python walaupun sekarang saya coba propose ke ekosistem ya ke SingularityNet untuk supaya ada bikin bridging ya, bridging language-nya ke ini ke pakai Python juga. Walaupun saya kemarin sudah coba-coba juga, ada beberapa kali sih sukses, ada beberapa kali yang fail. API-nya masih ada beberapa yang belum
apa namanya belum stabil seperti itu. Jadi dia menggunakan ini OpenCloud Hyperon ya. Jadi dia sudah teknologinya udah tinggi sekali. Jadi ibaratnya kalau bagi yang ingin develop AI ini ya, menggunakan neurosymbolic AI atau evolutionary learning system atau pakai model Hashgraph ya atau Metagraph, nah itu bisa pakai ini. Itu belum banyak sih di Indonesia juga belum banyak ini yang member yang di sini belum banyak juga bisa dihitung dengan jari ya seperti itu. Wah, udah nggak kerasa nih. Udah tahu udah jam 9 di sana. Oke, ada pertanyaan lagi. Sudah dapat ya itunya Excel filenya? Oke, karena sudah jam 9 ya saya kembalikan ke panitia di itu ke tim Dev Web 3 Jogja. Oke, ada lagi pertanyaan satu lagi. Cek, cek. Tes. Ini Ada dia. pertanyaan Pak dari Mas Farhan. Pak, Oh iya kalau ini. di DAI pakai Singularity Net tadi datanya juga terdesentralisasi, Pak, atau bagaimana gitu, Iya, Mas ini Farhan? nanti di kelas nanti berikutnya akan saya jelasin juga ya mengenai decentralized AI. Jadi tidak sekarang. Cuma begini. Jadi sebenarnya untuk decentralized AI itu ada 3 metode, ada 3 metodologi ya. Yang pertama datasetnya yang desentralisasi, ada lagi black box-nya yang desentralisasi, dan yang keempat apa yang ketiga itu adalah si aggregate-nya apa result-nya, insight-nya yang desentralisasi. Nah, kalau di Singularity Net itu metodologinya adalah black box-nya yang didesentralisasi. Walaupun sekarang itu sedang menuju ke aggregate atau insight-nya juga yang terdesentralisasi. Untuk yang datasetnya yang didesentralisasi itu ada lagi platform yang lain selain Singularity Net, tapi dia juga eh, ibaratnya bisa di-hook juga ke ini, ke mana ke platformnya Singularity Net juga. Salah satunya adalah menggunakan Iagon. Itu nanti ya, ibaratnya nanti kalau saya jelaskan sekarang mungkin nanti agak pusing ya. Dan waktunya juga akan bablas nih. Jadi nanti dataset itu didesentralisasi dan diverifikasi. Jadi datanya itu nanti dipastikan bahwa dia tidak pertama apa datanya itu adalah data yang terverifikasi dan benar dan juga dari eh, misalnya dari IoT ya, dari IoT yang benar. Jadi ibaratnya dengan real IoT. Soalnya begini, masalahnya dari IoT yang ada sekarang kalau misalnya kita langsung masukkan ke AI itu ada masalah. Yaitu pertama apa? Karena kita nggak ada jaminan kan bahwa data yang di feed ke AI model itu akan benar-benar data dari IoT yang benar. Misalnya begini, misalnya ada dari UNU ya mau bikin untuk apa namanya agrobisnis ya, ibaratnya untuk tanaman apa memonitor tanaman tuh di lapangan di apa namanya di kebun misalnya. Nanti kan dari IoT itu ada tuh pengukuran pH ya kan, kemudian ada pengukuran temperatur dan juga pengukuran kelembaban dari tanah itu ya, kan diukur tuh ya kan. Kemudian lagi ada namanya pengukuran intensitas cahaya diukur juga di situ. Kemudian diukur juga misalnya ada apa angin juga kecepatan angin diukur tuh 5 item tuh. Nah sekarang kan apa IoT kan nanti kan dikirim tuh datanya kan ya misalnya menggunakan WiFi ya kan. Nah dan dikirim di WiFi kemudian diterima oleh misalnya apa namanya receivernya ya kemudian langsung masuk ke AI. Yang jadi masalah sekarang apakah kita yakin data yang di feed ke AI itu adalah data yang benar-benar apa benar-benar dari device yang benar-benar kita alokasikan mengukur itu gitu loh. Karena apa? Kan data pada waktu ditransmisi dengan WiFi itu masih ada potensi apa yang disebut dengan namanya data di bridge di tengah-tengah tuh, di hack di tengah-tengah. Jadi misalnya apa? Begitu data dari pH tanah tuh, misalnya dari IoT A gitu ya. Kalau ada orang yang ibaratnya pengen jahil tuh, itu bisa dihack tuh. Jadi apa? Data di tengah itu kita bisa namanya di tapping ya. Nanti akan saya coba tunjukkan juga bagaimana tuh namanya tuh spoofing ya sama
menghacking data WiFi itu dengan hanya pakai Python. Itu bisa tuh disimulasikan tuh. Itu nanti tuh datanya tuh akan berbeda tuh. Akhirnya apa? Hasilnya AI-nya akan memberikan insight yang salah. Nah, itu kenapa kok AI itu ada masalah bias dan hallucination. Mungkin tuh nanti Mas Fajar tuh nanti berikutnya kan apa tugas yang kemarin waktu di Jerman kan itu juga tuh membahas masalah ini juga AI sama hallucination. Mungkin next time bisa presentasi juga itu presentasinya ke ini ya ke peserta. Jadi paling nggak tahu, oh ternyata nggak semudah itu ya cuma AI itu. Jadi banyak itu benar-benar kita harus memverifikasi segala macam ya supaya data itu benar-benar proper. Dan itu juga ada apa supaya verifikasi itu supaya proper untuk memastikan bahwa benar-benar IoT yang benar yang masuk ke AI kita itu adalah IoT yang data yang benar. Itu ada tuh metodologinya pakai teknologi blockchain juga. Dan itu di Cardano itu banyak sekarang itu ya. Salah satunya adalah menggunakan metode ZKP atau Zero Knowledge Proof. Jadi ibaratnya apa? Memastikan bahwa data yang masuk ke model kita, ke algoritma itu tuh adalah data yang benar tanpa kita harus mengekspos data itu. Jadi ibaratnya ngebuka data itu benar kayak sekarang begini. Misalnya tadi Mas Farhan ya. Misalnya Mas Farhan nih dari UNU misalnya ya. Tahu-tahu ini nih Mas Danu nih nggak percaya nih bener nih Mas Farhan nih lulusan ini nih dari UNU nih nggak percaya aku deh gitu ya. Nah Mas Farhan tuh cukup aja bilang loh kalau misalnya Mas Danu nggak percaya nih saya punya nih ibaratnya hashcode dari ZKP ya yang membuktikan bahwa Mas Farhan itu adalah lulusan UNU. Nah nanti Mas Danu tuh cuma ngecek aja tuh pakai hashcode itu tuh, pakai barcode itu, di scan ke itunya platformnya UNU, langsung keluar tuh. Oh ini bener nih, Mas Farhan adalah eh, apa namanya lulusan dari UNU tanpa harus membuka ijazah, membuka nilai apa itu masuk skripsinya, nggak perlu lihat itu emangnya apa? Itu udah nggak perlu lagi karena apa? Dengan ZKP teknologi itu tuh data itu akan benar-benar diverifikasi tanpa harus mengekspos data atau metadata itu sendiri. Jadi semuanya itu dihash. Jadi orang eh, yang ibaratnya pingin tahu ya atau misalnya julid gitu, dia nggak perlu harus tahu isi metadatanya gitu loh. Dia cukup scan, nanti langsung terverifikasi itu sama si blockchain tuh. Bener kok ini adalah lulusan dari sini seperti itu. Itu adalah sebenarnya Pak salah satu hal yang sangat menjadi game changer ya di blockchain ekosistem. Jadi banyak kalau sedang dulu kan, oh pokoknya kalau aku pengen tahu tanah ini adalah milik siapa gitu kan, benar-benar harus ngeliat tuh sertifikat tanahnya nih seperti ini. Kalau dengan teknologi blockchain nggak perlu lagi capek-capek gitu loh, bawa-bawa sertifikat kemana-mana. Cukup dengan ini, dengan si KP teknologi selesai semua. Nah ini dia. Berarti lumayan mahal, besar nanti otomatis. Ntar nih, saya baca dulu. Oh ya, gini. Jadi kalau data itu benar-benar didumping semua, dalam kemudian diminting, itu akan konsekuensinya adalah gas fee. Tapi kalau kita cuma storage aja dan untuk menghasilkan CID, itu tidak ada gas fee. Itu bedanya. Nanti akan saya jelaskan ya, bagaimana sih kita menyimpan di data di blockchain ekosistem, tapi tanpa harus minting. Karena yang akan apa berarti dicas itu adalah pada saat proses minting. Itulah yang menjadikan kita harus benar-benar wise ya. Jadi pada saat minting itu benar-benar yang diminting adalah bukan metadatanya, tapi hanya summary-nya aja. Jadi bukan data full datanya ya. Jadi banyak kalau kita punya data eh, sertifikat atau apa gitu ya. Jadi semuanya tuh di minting semua. Wah itu kan mahal tuh. Karena apa kan di kalau untuk minting itu paling enggak cuma sekian kilobyte aja. Bayangkan kalau misalnya kita mau minting data yang nilainya 1 GB. Waduh, itu bener-bener deh. Itu bisa bikin jebol tuh. Ibaratnya kalau kita punya kripto bisa jebol duluan itu untuk ngemintingnya. Itu kenapa kok di blockchain itu kan ada metode ZKP ya, Zero Knowledge Proof segala macam itu. Ya karena apa? Karena nanti datanya itu hanya ditampilkan adalah summary-nya aja tanpa harus mengekspos dari detail datanya itu sendiri atau detail metadatanya seperti itu. Itu nanti kita kalau misalnya ada cukup waktu akan saya ajak juga ya untuk codingnya tuh. Jadi simpelnya aja, bikin coding sederhananya aja. Nanti untuk
apa explore-nya menjadi lebih, itu nanti silakan masing-masing seperti itu. Paling enggak ya itulah bisa mengalamin atau menikmati apa journey experience-nya bikin zero knowledge proof gitu kan. Jadi banyak, saya mau ngirim data nih, misalnya dari Mas Faiz nih, ngirim data ke Mas Wabil nih. Itu tuh Mas Wabil itu akan tahu data itu dari Mas Harvey tanpa harus tahu isi data itu sendiri. Atau nih Mbak Muti nih, Mbak Mutiara nih mau kirim data nih ke Mas Andreas nih. Sementara orang lain tahu ya, gitu kan ya. Tapi Mas Andreas tuh tahu tuh dari sekian banyak ini itu udah Mbak ini datanya Mbak Mutiara nih. Gitu, tanpa harus tahu isi datanya. Tapi Mas Andreas tahu oh ini dari Mbak Mutiara nih seperti itu. Atau dari Mas ini Fatah nih. Sama juga mau ngirim data ke siapa nih? Ke Mas Ferdinand nih. Jadi Mas Ferdinand tahu nih, oh ini dari Mas Fatah nih. Tanpa harus Mas Ferdinand tuh membuka data itu sendiri. Seperti itu. Itulah indahnya kalau di blockchain ya. Jadi ibaratnya datanya aman dan juga kita ibaratnya tahu data itu benar-benar valid tanpa harus capek-capek buka datanya gitu loh. Ibaratnya ada buku, datang buku gitu ya. Tapi kita udah tahu oh isinya tuh seperti ini tanpa harus buka semua tuh dari halaman satu sampai halaman terakhir. Seperti itu. Oke, waduh ini udah kebablasan 12 menit ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain sebelum saya kembalikan ke ini ke DevWeb3 tim ya. Oke, Ada pertanyaan nggak? DevWeb3 tim bisa Halo, iya, ya. Oke, Mas Fatah, ada pertanyaan? cukup teman-teman. Tanya. Seperti teman-teman sudah cukup, Pak. Oke, Itu kita lanjutkan besok ya. pagi ya. Besok sore ya. Ya karena di sini sudah jam 9, Pak. Iya, makanya udah kemalaman nih. Iya, ada satu ceweknya juga Oh iya nih, betul harus dijaga pemalaman tuh, ya harus gitu. diantar. Ya, oke Oke, kalau kalau gitu. begitu terima kasih ya Pak Sony sama Mas Fajar pada malam Iya, terima ini. kasih. Ya, Kita terima kasih. kembali lagi besok siang jam 1 kalau di Indonesia, kalau di tempatnya mungkin jam 10. Ya, 10 pagi. Oke, terima kasih buat Oke. semua. Sampai berjumpa besok sore ya, atau saya di pagi hari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.